Namaku Raka. Mahasiswa tingkat akhir jurusan Desain Visual. Aku tinggal sendiri di kamar kos sempit di pinggiran kota, dekat kampus. Proyek tugas akhirku sederhana. Merekam perilaku tidur manusia untuk meneliti kebiasaan bawah sadar. Dan siapa subjek pertama yang paling mudah diakses? Ya, aku sendiri. Di sisi lain, tanggal 5 Maret. Malam pertama, aku pasang kamera murah di atas rak buku, mengarah ke tempat tidurku. Aku setting dengan mode malam, sensor gerak aktif, dan suara disetel maksimal. Semoga dapat materi bagus. Minimal ngigokek, itu gumam terakhirku sebelum mematikan lampu dan mencoba tidur. Pagi harinya pukul 6.17, aku bangun biasa, sedikit pegal. Tapi overall nggak ada yang terasa aneh. Aku colok memori kamera ke laptop. Total rekaman, 5 jam 28 menit. Kukira bakal membosankan. Tapi sekitar jam 2.12, aku melihat sesuatu yang membuat tengkuku merinding. Di video, aku tidur dengan posisi miring, menghadap tembok. Lalu, perlahan, tubuhku bergeser, mataku terbuka, bukan seperti bangun dari tidur, tapi terbuka tanpa ekspresi. Kosong. Dan yang lebih parah, aku tetap tak bergerak selain bola mata yang perlahan menoleh ke arah kamera. Suara mulai muncul dari speaker laptop, SSSSSSSS, desis panjang. Lalu hening. Tapi aku, maksudku, diriku, di video, terus menatap kamera selama 3 jam. Tanpa berkedip. Tanpa gerakan lain, wajahku tidak berubah sama sekali. Tidak lelah. Tidak takut. Tidak hidup. Oke, ini mungkin sleepwalking. Atau parasomnia. Atau deep REM? Tapi kenapa mataku terbuka selama itu? Dan gak berkedip sedikit pun? Gumamku, aku coba percepat video ke jam 5 pagi. Tubuhku bergerak lagi, perlahan kembali tidur dengan posisi semula. Seolah tak terjadi apa-apa. Malam itu, aku tak nyalakan kamera, tapi aku juga tak bisa tidur. Di pikiranku cuma satu hal, jika itu memang aku, kenapa rasanya seperti sedang ditonton balik? Dan kenapa aku merasa saat ini pun, aku masih ditatap dari balik rak buku? Malam kedua aku lewatkan tanpa kamera. Aku takut, bukan takut akan apa yang terekam, tapi takut jika video selanjutnya memperlihatkan bahwa yang tidur di ranjang itu bukan aku lagi. Namun demi tugas akhir dan entah dorongan rasa penasaran yang bodoh, malam ketiga aku kembali memasang kamera. Kali ini, dengan pencahayaan kecil dari lampu meja. Aku ingin lihat lebih jelas, kalau memang ada yang aneh. Kita lihat saja siapa yang tidur malam ini, gumamku, sambil menyetel kamera dan rebahan. Pagi harinya jam 6.02, aku bangun dengan rasa ganjil. Seperti habis menangis semalaman, leherku pegal. Tenggorokan kering, aku buka rekaman. Total durasi, 6 jam 2 menit, rekaman jam 1.46. Tubuhku mulai gelisah, kaki menendang selimut. Tangan seperti mencari sesuatu di udara. Lalu, aku duduk di ranjang, menghadap langsung ke arah kamera. Kepalaku tertunduk. Rambutku berantakan menutupi wajah. Sekitar 30 detik kemudian, aku perlahan mengangkat kepala, dan di sanalah aku melihatnya. Senyum itu muncul di wajahku. Kecil, tapi menekan. Bibirku tertarik seolah dipaksa.
Mataku terbuka, tapi seperti kaca, kosong. Seperti aku bukan manusia, lalu terdengar suara dari rekaman. Suaraku sendiri. "Halo, Raka. Kamu bangun gak?" Tanya suara yang mirip denganku. Aku spontan mundur dari laptop. Itu suaraku, tapi aku yakin 100% aku tidak pernah mengucapkan itu. Dan yang membuatku gemetar, aku, dalam video terus menatap kamera sambil tersenyum, selama 14 menit. Setelah itu, tubuhku kembali rebah pelan. Wajahku lurus ke atas. Senyum itu masih ada sampai aku menutup mata. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Itu sesuatu yang sedang mainin aku. Tapi kalau bukan aku, siapa? Atau apa? Gumamku bertanya-tanya. Aku langsung hubungi temanku yang biasa bantu ngedit video. "Nando, kupikir mungkin ada glitch, efek cahaya, atau semacamnya." Tapi Nando balas dengan satu kalimat, "Lu yakin tidur sendirian?" Tanya Nando. Aku balas, "Kenapa?" Tanyaku. Dia cuma kirim screenshot dari detik ke 01.52.03. Ada refleksi kaca jendela di belakang tempat tidurku. Dan di sana, tampak dua sosok duduk di ranjang. Satu aku, satunya hitam pekat. Tak berbentuk. Tapi bahunya bergerak. Seolah tertawa, aku mencoba mengabaikannya, berpura-pura bahwa semua ini cuma efek stres dan kelelahan. Aku bilang ke diriku sendiri, itu cuma mimpi yang terekam. Tapi di dalam hati, aku tahu itu bukan mimpi. Hari keempat, aku pasang dua kamera, satu tetap mengarah ke ranjang, satu lagi kupasang di dekat pintu, menghadap langsung ke arah pintu masuk kamar kos. Malam itu, aku tidur lebih awal. Tapi sebelum tidur, aku sempat berkata ke kamera, "Kalau emang ada yang nontonin, kasih tunjuk muka lo." Lalu kuceki tawa sendiri. Entah karena takut, atau ingin menantang sesuatu yang tak kukenal. Pagi harinya jam 5.49, aku bangun dengan nafas ngos-ngosan. Baju basah oleh keringat, dan anehnya, pintu kamar tidak tertutup rapat, padahal aku selalu menguncinya dari dalam. Aku langsung tancapkan kartu memori ke laptop. Kamera 1, di arah tempat tidur, tampak normal sampai sekitar jam 2.14. Rekaman kamera 2 detik yang mencekam, pukul 2:14:37. Suara ketukan 3 kali di pintu. Pukul 2:14:43, handle pintu bergerak sendiri, perlahan. Pukul 2:15:05, pintu terbuka pelan, seperti dorongan lembut dari luar. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi suara langkah kaki masuk. Langkah kaki itu tidak terekam secara visual, tapi terdengar sangat jelas. Langkah berat. Lambat. Seperti menyeret sesuatu. Lalu, kamera 1 menunjukkan tubuhku mulai bergerak. Aku duduk dengan wajah tertutup selimut. Setelah beberapa detik, selimutku tersingkap sendiri, dan wajahku terlihat tersenyum lagi. Apa aku yang membuka pintu sendiri? Tapi aku tidur. Aku tahu aku tidur. Aku merasakannya. Atau, aku nggak pernah tidur? Mungkin, yang tidur itu bukan aku. Gumamku, aku coba cek rekaman lebih lanjut. Dan di detik terakhir, tepat sebelum pintu tertutup sendiri, terdengar suara pelan, seperti napas mendesah atau bisikan.
Aku ulangi bagian itu berkali-kali. Naikkan volume. Perjelas. Lalu ku dengar suara itu dengan lebih jelas. Terima kasih, akhirnya dibukakan. Aku duduk mematung, menggenggam remote pintu otomatis kamar kos. Tanganku gemetar karena satu hal, remote itu tak pernah kupakai semalam. Tapi pintu terbuka, dan seseorang masuk. Hari kelima, aku sudah mulai takut dengan bayanganku sendiri. Bahkan saat siang, aku mulai merasa kamar ini terlalu sempit untuk satu orang, atau terlalu penuh. Aku putuskan tidak tidur malam itu. Kubiarkan kamera tetap menyala. Tanpa aku tidur, aku hanya duduk di pojok ruangan, menghadap laptop, dan mengawasi layar, rekaman dari dua sudut. Jam menunjukkan pukul 1.37 dini hari. Lampu menyala. Aku masih sadar, tapi entah kenapa, tubuhku mulai terasa berat. Pandangan kabur, kopi di meja, belum kusentuh. Tapi kelopak mataku seperti ditarik paksa untuk menutup. Jam 3.12 rekaman, aku tertidur di kursi. Dan di kamera, perlahan muncul bayangan kedua, bayangan yang tak berasal dari tubuhku, karena posisi bayangan itu berdiri di belakangku. Padahal aku duduk, bayangan itu bergerak, tapi aku di kursi tetap diam. Bayangan itu seperti sedang mengelus pundakku, lalu mendekat ke arah kamera. Di sisi lain, keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat dan leher sakit. Kupikir karena posisi tidur yang buruk. Tapi saat aku membuka baju untuk cuci muka, ada bekas jari di bahuku. 5. Hitam. Seperti lebam dan membakar. Itu bukan mimpi, itu bukan imajinasi. Ada sesuatu yang menyentuhku. Dan itu meninggalkan bekas. Gumamku, kembali ke rekaman. Di menit ke pukul 3.19, bayangan kedua mulai terlihat lebih jelas, tinggi, kurus, tidak punya wajah, tapi refleksiku di kaca lemari menunjukkan. Aku tersenyum saat disentuh, lalu kamera mendadak mati, padahal aku pakai kabel langsung ke listrik. Dan anehnya, file rekaman di memori tetap lengkap. Tapi bagian akhir seperti terdistorsi. Suara terakhir yang terekam terdengar seperti diriku sendiri, berkata, "Jangan lihat ke belakang. Nanti dia tahu kau sadar." Aku kini tidur dengan lampu menyala, dan kamera dimatikan. Tapi tiap kali menutup mata, aku selalu melihat siluet tubuh panjang berdiri di dekat meja. Dan malam tadi, aku sempat melihat bayanganku tidak bergerak seperti aku. Aku mulai ragu dengan satu hal yang dulu paling bisa kuandalkan, diriku sendiri. Cara berjalan, cara tertawa, cara bicara, semuanya mulai terasa asing. Aku merasa seperti penumpang di tubuhku sendiri. Seperti sedang menyaksikan raka lain mengambil alih. Hari ke-6. Aku kembali menyalakan kamera, tapi kali ini, aku letakkan satu kamera, tambahan di dalam lemari, menghadap cermin. Tujuanku cuma satu, jika ada yang menyamar jadi aku. Aku ingin lihat refleksi yang sebenarnya, pukul 23.47 sebelum tidur. Kalau kamu bisa dengar aku, tolong berhenti. Tubuh ini bukan milikmu. Kalau kamu mau bicara, bicara lewat kamera. Jangan pakai badanku. Ujarku, kata-kata itu kupaksa keluar, walau suara sendiri mulai terasa berat. Bahkan, saat bicara, bayanganku di cermin tertawa pelan, padahal aku tidak.
Rekaman jam 28, tubuhku bangun dari ranjang, tanpa selimut. Berdiri pelan, lalu berjalan ke depan cermin, dan inilah bagian paling mengerikan. Aku, dalam video mulai berbicara ke cermin. Wajah tetap menunduk. Suara datar, pelan, tapi jernih. Kau pikir kau yang pertama tidur di tubuh ini? Sudah banyak sebelum kamu. Tapi kamu istimewa. Kamu sadar. Ucap suara di dalam kamera. Tangan kiriku dalam video mengangkat pisau cutter kecil dari meja. Itu bukan aku, tapi kenapa aku ingat semua kalimat itu? Kenapa aku bisa merasakan beratnya pisau itu di tangan, walau aku tidur waktu itu? Apa aku benar-benar tidur? Gumamku. Rekaman lanjut kamera lemari. Refleksi cermin menunjukkan sesuatu yang berbeda. Saat tubuhku mengangkat pisau, wajahku di cermin tidak tersenyum tapi menangis. Mataku memohon, seolah terjebak, dan refleksi itu berusaha berkata, "Tolong bangunkan aku. Aku belum mati." Tiba-tiba layar rekaman gelap, dan di detik terakhir, muncul tulisan yang tidak pernah aku buat. Kamu tidak pernah tidur. Kamu hanya bergilir. Pagi itu, aku bangun di pojok kamar, duduk sambil memegang cutter yang sama. Tanganku gemetar, bajuku penuh sobekan kecil, dan di cermin. Tulisannya ada di sana. Tulisan yang sama. Tulisan dari video. Tulisan yang tak pernah kutulis, bersambung ke part berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.